Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 65. Gak usah cacicot banyak bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dewa Assassin yang saat ini sudah berada di tempat dari Raja Kebajikan. Dirinya akan digunakan sebagai bahan percobaan. Bahan percobaan ini ternyata adalah akan menggunakan Dewa Assassin menjadi sebuah alkimia. Buat yang belum tahu alkimia itu apa, silakan cari artinya di Google ya. Karena Mimin sendiri, alkimia taunya cuma penggabungan dua elemen. Dewa Assassin pun kini langsung berkata pada Taisang Lojun, "Alkimia, Raja Kebajikan, apakah kamu sudah terlalu tua sehingga dirimu ini terlalu banyak omong kosong?" Raja Kebajikan pun tidak menjawab perkataan dari Dewa Assassin. Dirinya pun kini menggunakan mantra untuk menerbangkan tungku kultivasi miliknya. Dan sekarang tungku kultivasi itu telah terbang ke atas badai awan yang ada di atasnya tadi. Dewa Assassin menjadi terkejut karena tiba-tiba saja tungkunya ini menjadi terbang. Lalu Raja Kebajikan pun kini berkata pada Dewa Assassin, "Cahsin Guanyin, aku akan membiarkanmu menjadi dewa atau iblis. Tapi apapun hasilnya, kuali 9 langit ini sudah mengurungmu. Dan kamu tidak akan bisa keluar dari tempat ini." Mendengar kata-kata dari Raja Kebajikan, kini Dewa Assassin langsung mengeluarkan jurusnya. Dan kini, jurus tangan 1000 milik Dewa Assassin telah diubah bentuk menjadi jurus si botak. Jurus Buddha botak pun kini langsung menyerang Raja Kebajikan. Dan para Buddha botak ini akan mengeroyok Raja Kebajikan yang ada di depannya. Raja Kebajikan pun tidak tinggal diam karena dirinya akan diserang dan dia kini menggunakan mantra pelindung untuk melindungi dirinya dari serangan para Buddha botak buatan Dewa Assassin. Dan dengan cepat, dinding-dinding pelindung Raja Kebajikan ini langsung muncul di depannya dan untuk melindungi serangan dari Dewa Assassin. Dan kini para Buddha botak itu menekan dinding dari Raja Kebajikan sehingga membuat Raja Kebajikan ini harus sedikit mundur. Akhirnya dinding pelindung milik Raja Kebajikan sudah bisa dihancurkan oleh Buddha botak milik Dewa Assassin. Dan kini Raja Kebajikan pun menggunakan kekuatan tangan dan juga kipasnya. Dia pun melakukan serangan yang membuat para Buddha botak milik Dewa Assassin kini menjadi terlempar. Tidak hanya itu saja, Raja Kebajikan pun mengeluarkan rantai kebajikan miliknya dan langsung mengikat para Buddha botak yang membuat mereka semua tidak bisa bergerak. Raja Kebajikan pun lalu mengeluarkan kertas mantra saktinya, dan kertas mantra sakti itu langsung menancap di dahi dari Buddha botak milik Dewa Assassin. Dan dengan tiba-tiba saja kertas mantra itu diledakkan oleh Raja Kebajikan. Akibat ledakan itu kini Raja Kebajikan harus menghindar dari tempat itu. Dan kini sesuatu hal tidak disangka muncul di belakang dari Taisang Lojun. Karena tiba-tiba saja Dewa Assassin telah menggunakan segel miliknya untuk menyerang Raja Kebajikan. Segel biru yang sudah berada di belakang dari Raja Kebajikan kini sudah siap untuk menghancurkan Raja Kebajikan dari belakang. Dan tiba-tiba saja Raja Kebajikan kini menggunakan kekuatan kipasnya untuk melakukan serangan pada kekuatan segel yang dikeluarkan oleh Dewa Assassin. Serangan yang dikeluarkan oleh Raja Kebajikan ini terlalu besar sehingga serangan itu kini menghantam segel milik Dewa Assassin ini. Dan kini dua kekuatan besar saling menghantam satu sama lain. Hal ini menimbulkan sebuah ledakan di dalam tungku kultivasi dan Raja Kebajikan pun menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dan keluar dari dalam tungku kultivasi. Karena tujuan sebenarnya Raja Kebajikan akan mengurung Dewa Assassin di tempat ini. Dewa Assassin yang mengetahui Raja Kebajikan akan kabur, dirinya pun kini menjadi terkejut. Tapi sekarang Raja Kebajikan sudah berada di luar dari tungku kultivasi.
Dan kini Raja Kebajikan pun menggunakan kekuatannya untuk menutup tungku kultivasi ini. Dia pun kemudian menempelkan kertas mantra sakti miliknya agar tutup tungku kultivasi tidak dapat dibuka oleh siapapun. Dewa Sasin yang melihat dirinya telah terkurung di dalam tungku kultivasi, dia pun kini mencoba untuk keluar. Tapi Raja Kebajikan yang sudah ada di luar, kini dirinya mengatakan, "Hahaha, Sasin Guanyin, menurut saja kamu padaku ini, patuhilah semua yang aku katakan, karena aku akan segera melakukan alkimia padamu." Setelah berkata seperti itu, kini Raja Kebajikan pun membaca mantra, dan dia pun kini mengeluarkan petir dan juga api 9 surga dewa. Kemudian api dan petir itu kini turun dari langit dan masing-masing memiliki bentuk yang berbeda. Api 9 surga dewa kini membentuk sebuah naga, kemudian petir langit besar kini membentuk seekor harimau. Keduanya pun kini akan menyerang tungku kultivasi dan akan membakarnya seperti yang dilakukan oleh Taesang Lojun pada saat dia membakar dirinya sendiri pada waktu itu. Dan kini kekuatan besar dari petir dan api itu saling menghantam satu sama lain. Kemudian Raja Kebajikan pun kini mengatakan, "Kuali ilahi 9 surga dan api ilahi 9 surga dapat menyembuhkan semua luka dan bahkan dapat menyembuhkan para musuhku. Dan ini akan memiliki efek magis alkimia. Sasin Guanyin, aku akan memberikanmu 1 telapak tangan lagi dan kamu akan mematuhi semua perintahku. Bahkan jika aku menyuruhmu menjadi debu, kamu akan segera menjadi debu." Ternyata percobaan yang dilakukan oleh Raja Kebajikan ini adalah akan membuat Dewa Sasin menjadi budak dari dirinya. Dan tiba-tiba saja tungku kultivasi milik Taesang Lojun kini tutupnya telah meledak. Hal ini membuat Taesang Lojun terkejut dengan apa yang telah terjadi, dan dia tak percaya bahwa tungku kultivasinya ini bisa hancur. Dan kini Dewa Sasin pun muncul di depan Taesang Lojun dengan tubuh yang berapi-api. Hal ini membuat Taesang Lojun ketakutan dan dirinya pun kini mengatakan, "Sasin Guanyin, kenapa kau bisa mematahkan segelku?" Dewa Sasin pun langsung menjawabnya, "Raja Kebajikan, kamu benar-benar rubah tua dan kamu tidak pernah bertobat." Raja Kebajikan yang kini sangat ketakutan pada Dewa Sasin, dirinya pun kini menjawabnya, "Aku tidak peduli, aku hanya mencoba untuk menyembuhkanmu." Dewa Sasin yang tidak percaya dengan kata-kata dari Raja Kebajikan muka kodok jelek ini, dia pun kini mengeluarkan kekuatan api dari tangannya. Dewa Sasin pun kini marah dan berkata, "Diamlah kau si muka kodok, matilah kau sekarang." Dewa Sasin pun kemudian menggunakan api itu untuk membakar tubuh Taesang Lojun. Dan kini Taesang Lojun pun menggunakan kekuatan kipasnya untuk menahan serangan dari Dewa Sasin. Dan terlihatlah api yang sangat besar kini mampu ditahan oleh Taesang Lojun menggunakan kipas bulu Raja Garuda. Karena sejatinya kipas bulu Raja Garuda ini tidak akan bisa dihancurkan apalagi dibakar dengan api apapun. Dan kini akibat tekanan dari serangan yang dilakukan oleh Dewa Sasin ini, Taesang Lojun pun masih berusaha menahan sekuat mungkin. Dan kemudian dia pun kini mengalihkan api serangan dari Dewa Sasin ke arah lain. Dan terlihatlah kekuatan dari Dewa Sasin yang sangat besar dan dialihkan oleh Raja Kebajikan ini menimbulkan sebuah ledakan yang sangat besar sekali, yang menandakan bahwa kekuatan Dewa Sasin ini tidak main-main dan bisa melumatkan apa yang ada di hadapannya. Sampai-sampai kini kipas bulu Raja Garuda milik Taesang Lojun menjadi mengeluarkan asap. Taesang Lojun pun kemudian menghilangkan asap di kipasnya dengan cara meniupnya. Dan dia pun kini mengatakan, "Kekuatan api 9 suci milikmu tidak terbendung. Bahkan artefak yang dibuat dari bulu Raja Garuda kesulitan untuk menahannya." Dewa Sasin yang kini sudah berada di hadapan dari Taesang Lojun, dirinya pun kini langsung mengatakan, "Raja Kebajikan, itukah dirimu? Apa yang aku lakukan di tempat ini? Dan bagaimana bisa aku sampai di sini? Bisakah kamu memberitahukan padaku?" Perkataan dari Dewa Sasin ini membuat Raja Kebajikan menjadi terkejut, karena sepertinya sekarang Dewa Sasin sudah sadar. Kita langsung berpindah ke tempat Biksu Tong. Di sana Biksu Tong yang menghadang para monster yang baru muncul, dirinya pun mengatakan, "Apakah kamu mencari Tang Sanjang?" Kemudian si monster bocil kini berkata, "Biksu Tong, kamu sangat pintar dan kamu
dapat mengetahui apa yang sedang aku cari. Biksu Tong pun mengatakan bahwa dirinya hanya menebak saja. Kemudian Tuan Su pun kini dirinya langsung meloncat ke depan Biksu Tong, lalu dirinya mengatakan, "Aku tidak akan membiarkanmu membawa Biksu Tong." Kemudian serigala pedang pun kini akan menyerang Tuan Su sambil mengatakan, "Jika aku menjadi dirimu, aku tidak akan berani mengatakan seperti itu di depan para musuhmu." Dan tiba-tiba saja, sebelum cakar dari serigala pedang ini mengenai Tuan Su, sebuah pukulan mendarat pada cakar itu. Dan ternyata pukulan itu dilakukan oleh Biksu Tong. Kemudian Biksu Tong pun kini berkata pada serigala pedang, "Jika aku menjadi dirimu, aku tidak akan pernah melakukan perilaku yang membosankan di depan musuhku." Kata-kata dari Biksu Tong ini membuat serigala pedang menjadi marah. Dan kini Biksu Tong mengatakan, "Tang Sanjang ini hanyalah seorang pengembara di jalan monster. Dan monster tidak pernah menyinggung diriku. Aku pun juga tidak pernah menyinggung monster. Tapi jika tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan pada para monster." Pukulan yang dilakukan oleh Biksu Tong itu menimbulkan efek terbakar pada si serigala pedang. Kemudian serigala pedang pun kini mengatakan, "Sialan, bagaimana bisa aku tertipu oleh aura Tang Sanjang?" Dan kini si monster bocil pun dia menggunakan senjata gangsingnya lalu mengikat Aoye. Dan Aoye pun kini diculik oleh si monster bocil. Hal ini membuat Biksu Tong menjadi terkejut. Aoye pun berteriak meminta tolong agar dilepaskan saja. Tapi si monster bocil ini tidak akan melepaskan Aoye dan dirinya kini mengatakan, "Apakah Tuan Tang Sanjang menggunakan darahnya yang berharga untuk menyelamatkanmu? Jika ini benar, maka kami telah benar-benar menemukan sebuah harta karun." Biksu Tong yang melihat Aoye diculik, dirinya pun kini langsung berteriak, "Jangan sakiti dia." Lalu si serigala pedang kini mengatakan pada Biksu Tong, "Jika kamu ingin menyelamatkannya, ikuti saja kami." Kemudian Biksu Tong kini berteriak pada serigala pedang, "Apakah kamu mengancam diriku? Itu tergantung pada kemampuanmu." Si monster bocil pun kini menyengir bagai kuda. Kemudian dia mengatakan, "Jika anak ini mati lagi, aku ingin melihat apakah Biksu Tong dapat menyelamatkannya atau tidak." Dan tiba-tiba saja si monster bocil kini menjadi terkejut karena Aoye sudah tidak ada di belakangnya karena seseorang telah mengambil Aoye. Kemudian orang yang mengambil Aoye itu kini mengatakan, "Mengancam guruku dengan nyawa seorang anak adalah tindakan yang tercela." Ternyata yang menyelamatkan Aoye itu adalah Wuqing. Dan kini Biksu Tong pun mengatakan pada Wuqing, "Wuqing, ternyata kamu telah kembali." Wuqing pun mengatakan, "Benar guru." Lalu Biksu Tong pun kini bertanya pada Wuqing, "Apakah kamu berhasil menemukan Sun Wukong?" Lalu kini keluarlah sebuah badai emas. Dan dari dalam badai emas itu kini ada seseorang yang berkata, "Apakah Anda menyebut namaku?" Dan tiba-tiba saja badai emas pun kini menghilang. Dan terlihatlah wujud dari Sun Wukong. Sun Wukong pun langsung mengatakan, "Sun Wukong memberikan hormat pada guru Tang Sanjang." Dan sekarang Sun Wukong pun telah bergabung dengan Biksu Tong. Lalu apakah yang akan terjadi dengan para monster ini? Apakah dia akan dihajar oleh Sun Wukong? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye bye.